Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini di pertemuan pertama kita ya, mungkin sebelumnya ana perkenalkan dulu ya, takutnya tahu siapa ana gitu ya. Baik. Nama ana Amin, biasa dipanggil Abu Naisah, itu nama kunyah ana. Ana tinggal di Kirana Cibitung. Ana juga sama kayak antum, belajar juga di Golden ya, kalau antum sering lihat ana ya. Baik. Dan di sini sebenarnya tadinya itu kajian ini adalah kajian khusus untuk pengurus, awalnya begitu. Jadi daripada kita ngobrol kesana kesini sambil ini kita belajar bareng, tadinya begitu. Cuman ada masukan dari kawan yang lain, kenapa nggak dibuka aja? Anda juga ngobrol sama Ustadz Abu Yazid, gimana Ustadz menurut antum? Fadol. Cuman Anda tuh sebenarnya nggak enak gitu loh, ngajar antum-antum ini jujur Anda nggak enak, karena siapa anak gitu loh. Tapi karena dorongan suruh, ya udah Ustadz Tobiasi juga ngomong fadhol, itu dari dasar nggak apa-apa gitu. Ya sudah, karena beliau juga ngizinin, akhirnya coba anak buka hari ini juga seperti ini. Dan untuk kitab yang akan kita pakai itu kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha. Ini kitab yang apa ya? Sangat dasar lah, karena di sini kitab ini selain ada sedikit ini tamrin-tamrin, juga ada juga pembahasan-pembahasan tentang gambar-gambar, ini namanya apa, ini namanya apa gitu. Dan mungkin di sini ana nggak terlalu fokus di kitab ini ya. Jadi nanti ana ada sedikit tambahan yang ana ambil dari kitab yang lain yang dulu pernah ana pelajari. Jadi nggak terlalu fokus di belajar ini saja, enggak, nanti ada tambahan. Entah itu khiwar apa, jadi nanti kita ada sedikit latihan percakapan. Jadi antum gak cuma sekedar belajar hada kitabun misalkan, gak begitu doang. Nanti kita coba belajar ngobrol, percakapan, perkenalan, namanya siapa, rumahnya di mana, tinggal apa, hobinya apa, kerjanya di mana. Kita mulai bercakap seperti itu. Terus juga mulai kita menghafalkan mufradat seharian. Misalkan kita mau apa, mau ini, mau itu. Begitu juga nanti di kelas, apa yang harus disampaikan, pakai bahasa Arab itu juga. Jadi nggak terlalu ke fokus pada kitab, nggak. Nanti kita akan sedikit melebar gitu. Ya, thayyib. Sebelum ana mulai kitab ini, ana ingin sedikit memberikan sebuah ana berbagi ilmu gitu ya. Karena pengalaman ana dimanapun tempatnya, bahasa Arab adalah sebuah ilmu yang sangat penting ya, namun sedikit orang yang merasa bahwasanya itu penting. Ta'alamul lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum. Umar bin Khattab berkata seperti itu. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena sungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama. Namanya bagian dari agama kan berarti wajib ya, penting ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan hal itu juga mempelajari bahasa Arab itu termasuk bentuk dari kewajiban. Kenapa? Mala yatimu wajib ila bihi fahuwa wajib. Itu kaidah dalam usul fikih. Jadi sesuatu yang dengan sesuatu itu menyempurnakan, maka hal tersebut hukumnya juga sama seperti bahasa Arab. Kita nggak bisa paham Al-Quran, nggak bisa paham hadis, karena dua-duanya pakai bahasa Arab. Perkataan ulama pakai bahasa Arab. Kita bagaimana kita paham kalau kita nggak tahu, iya kan? Maka jalan untuk kita memahami hal ketiga tersebut lewat bahasa Arab, maka jalannya ini wajib kita tempuh. Maksudnya di situ. Jadi antum jangan ngerasa sekedar pengen coba-coba gitu. Ana selalu ingatkan kepada antum, belajar bahasa Arab itu bukan sekedar ingin coba-coba, salah besar. Kenapa? Karena kalau antum sekedar pengen coba-coba, ya, itu kemungkinan besar nggak akan sampai tujuan. Di jalan biasanya nanti berhenti. Banyak hal nanti di jalan.
Jadi sekali lagi Ana ingatkan kepada antum, tolong luruskan niat antum. Luruskanlah, sekali lagi Ana sampaikan, luruskan niat antum. Ikhlas lillahi ta'ala. Bahwasanya saya menuntut ilmu ini bentuk dari kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kita hafal itu hadis, tapi prakteknya belum tentu. Kita yakinin saja, saya datang sini dalam rangka beribadah. Nanti Allah timpakan sesuatu, saya sudah siap. Karena saya lagi beribadah, mau susah mau apa, saya dapat pahala kok. Saya pusing, saya dapat pahala kok. Kan begitu. Jadi jangan antum sudah takut duluan gitu loh. Orang mau berperang itu kan persiapan perlengkapan perang gitu kan, entah itu pedang ataupun apa. Ya itu salah satunya. Saat antum mau belajar bahasa Arab, siapkan mental antum. Itu, Ana sampaikan begitu. Kalau mental antum nggak ditata, walaupun dia cerdas, ya, walaupun dia pinter, walaupun apalagi dia punya waktu luang yang banyak, tapi kalau dia nggak benar-benar menyiapkan benar-benar mental dia, nanti tatkala menemukan di pertengahan udah mulai masuk, karena bahasa Arab itu seperti cabang ranting pohon, cabang nyabang gitu. Jadi semakin antum belajar ini, nanti ada lagi lebih dalam terus begitu. Jadi kalau antum nggak siap, waduh, pusing amat ya. Kayak gitu akan muncul bahasa-bahasa seperti itu. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-lughatul arabiyyah sha'bun fi awalihi wa sahlun fi akhirihi. Jadi bahasa Arab itu awalnya itu susah. Itu Syekh sendiri yang ngomong begitu. Awalnya susah, tapi sahlun fi akhirihi. Akhirnya itu gampang. Nanti antum akan merasakan nikmatnya kalau antum benar-benar istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab, antum akan merasakan manis itu. Manisnya di mana? Mungkin betul, antum duduk makin lama pusing, kepala panas begini. Betul, Anda udah ngerasain itu semuanya. Nanti ada masa di mana antum akan enjoy gitu. Oh, nikmat juga ternyata. Ada rasa begitu. Ada rasa ketagihan. Antum akan selalu pingin datang ke majelis ilmu tersebut. Walaupun pusing, stres, tapi nikmat. Anda sudah jalanin, jadi Anda berani ngomong seperti ini. Tempat ngaji Anda yang sekarang itu jauh. Tapi tatkala kita udah sampai di situ, itu ada kenikmatan yang nggak bisa diungkapkan gitu. Itu harus dirasakan. Itu Anda harap antum itu jaga. Dua hal ya antum yang harus jaga. Dua hal yang menyebabkan seorang penuntut ilmu itu gagal. Ada yang tahu? Hah? Dua hal yang menyebabkan penuntut ilmu gagal. Dua. Yang pertama, malu. Yang kedua, sombong. Kibr. Al-malu. Malu itu kenapa? Malu dia paling bodoh di kelas misalkan. Dia qadarul Allah tetapkan dia tuh yang mikirnya tuh lama gitu loh. Yang lain udah bisa, ini belum gitu. Akhirnya minder gitu loh. Duh, kok anak paling bodoh di kelas ya? Mau datang gak ya? Nah itu. Atau pas mau berangkat ada suatu hajat yang jadi dia nggak jadi datang tuh, ketinggalan satu pelajaran. Besok ada lagi ketinggalan 2 pelajaran. Akhirnya mau datang udah 2 pelajaran, makin berat ini, masya Allah, pusing anak. Udah nyerah dia, malu. Yang kedua apa? Sombong. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Jadi dia ngerasa sudah mampu, udah bisa. Mau datang, ngapain? Yang ngajar siapa sih? Ini siapa sih? Meremehkan orang. Walaupun disampaikan benar, tapi dia meremehkan orang. Dia kok siapa sih? Kayak gitu. Akhirnya dia mau datang. Karena sombong. Jadi 2 hal itu hati-hati. Itu terkadang banyak menimpa para thalabul ilm. Anak yang belajar di sana tadinya 4 orang, sekarang sisa 2 orang. Yang satu, yang tadi Anda sampaikan. Anda udah sampaikan gini di awal. Antum berempat istiqomah. Minta selalu pada Allah, selalu diberikan istiqomah. Semoga antum bisa belajar sampai akhir. Anda bilang begitu. Kalau ada masalah apapun, tolong sampaikan. Jangan dipendam sendiri. Karena itu akan jadi bom waktu yang suatu saat akan menyerang antum sendiri. Terjadi itu. Awalnya apa? Sering gak datang. Lama-lama malu dia. Katanya, aduh, ketinggalan jauh. Saya gak bisa. Akhirnya mundur dia. Satu lagi apa? Sibuk. Kerjaan. Bentor terus. Tatkala ada ini, dia ada kerjaan. Tatkala ada ngaji, ada kerjaan. Terus begitu. Akhirnya mundur dia.
Seperti itulah bahasa Arab. Jadi antum sekali lagi siapkan mental antum. Insya Allah antum akan merasakan manisnya kalau antum tetap bersabar. Karena bahasa Arab itu kalau dalam antum kalau belajar nanti ilmu kitab Mukhtarot, itu kalau nanti belajar sorof itu ada 6 tingkatan. Nanti ada tingkatan yang namanya itu doroba yadribu. Doroba itu artinya pukulan. Nah, itulah pukulan yang mana antum harus siap. Jadi pertama itu nasoro yansuru. Jadi kita harus meminta tolong pada Allah agar apa? Diberikan kita kekuatan, keistiqomahan. Semoga kita tetap kuat sampai kita belajar sampai selesai, sampai bisa, sampai nanti naik ke tingkat lanjut lagi. Itu. Setelah kita minta tolong kepada Allah, terus apa? Doroba yadribu. Kita dipukul, diberikan ujian oleh Allah. Antum nanti akan merasakan itu. Ujian nanti Allah pasti ya. Karena nggak mungkin Allah akan mengangkat suatu kaum tanpa diuji dulu. Allah akan pilih seorang pejuang yang dia itu pilihan Allah, nggak diuji itu mustahil. Pasti diuji. Antum akan merasakan itu. Nanti coba aja antum. Jadi antum harus peka. Tatkala antum ada sesuatu, wah, jangan-jangan nih Allah lagi nguji ana nih. Jadi ana males mau datang, ana mau ini, begitu. Antum harus peka itu. Setelah antum diuji lolos, naik ke tingkat berikutnya. Apa? Fataha yaftahu. Antum mulai membuka kitab. Antum mulai baca. Setelah antum mulai baca, baru hasibayah sibu. Antum pilih-pilih. Oh, kira-kira anak pengen beli kitab ini nih. Beli kitab itu terus beli kitab. Terus yang kelima, antum akan jadi orang alima ya'lamu. Antum akan jadi orang alim, orang berilmu. Terus yang keenam apa? Yang keenam, antum akan jadi seorang hasunayah sunu. Orang yang baik. Baru jadi orang baik. Jadi harus melewati 6 tingkatan. Itu diajarkan oleh Ustadz Abu Izi dari Semarang. Beliau Ustadz ahli lughah bahasa Arab. Baik, sebelumnya mungkin ana sedikit, karena ini di awal ya, kita sedikit berbincang-bincang dulu sebelum masuk materi ya. Ana takutnya antum sepaneng masuk materi. Baik, jadi antum jangan terlalu tegang gitu loh. Bahasa Arab santai aja, slow aja. Kalau antum ada yang tanya. Baik. Apa tuh? Oh gitu. Nanti ana tulis, tenang aja. Itu nanti ada. Baik, sebelum ana mulai, mungkin ana tanya dulu ya. Dari antum semuanya ada nggak yang pernah dulu belajar tapi nggak selesai? Ada? Antum? Kita apa Pak? Lupa lagi. Oh. Dulu itu kurang begitu ini emang sampai kita aja. Oh gitu, lama sabi. Tapi berapa bulan itu bubar kita. Iya. Ada lagi? Yang pernah belajar? Madrasah dulu kecil ya. Menang gitu. Oh gitu. Ada lagi? Sama juga juga. Selesai. Oh iya, paling pusing. Dari udah jalan mau bab 1 habis baru masuk jadinya. Oh baru pelajaran pertama, ad-darsul awal. Awal itu udah mau habis bab 1 jadinya udah enggak. Kita ketinggalan gitu ya. Udah ketinggalan jauh. Biasanya ustadznya terus enggak dari awal lagi. Iya. Mundur. Ada lagi? Antum? Sorry. Kendala semua rata-rata sama kalau belajar bahasa Arab itu. Belajar bahasa Arab itu nggak boleh berhenti. Kalau antum berhenti, antum akan ngulang dari nol lagi. Antum akan bodoh lagi. Jujur, anak nggak bohong. Anak bukan lagi mengatakan aneh-aneh, karena anak jadi pelakunya. Iya serius. Anak dulu belajar sampai selesai. Kalau antum kan nggak selesai ya. Anak sampai selesai kitab itu. Qadarullah naik ke tingkat berikutnya. Anak di situ mulai pusing tuh karena belajar kitab, baca kitab gundul. Mulai pusing, anak kadang masuk, kadang enggak. Lama-lama, ketinggalan, pusing. Udahlah, nyerah. Berhenti sekitar setahun lebih tuh, nggak belajar baca kitab sama sekali.
masuk lagi, belajar dari dasar, kayak orang bodoh. Udah banyak yang lupa. Aduh iya, apa ya? Dulu apa ya? Begitu lagi. Masya Allah. Ternyata memang bahasa Arab itu harus terus istiqomah antum lanjut. Antum sudah bisa, ya antum harus baca, rajin-rajin baca kitab. Itu untuk menjaga keistiqomahan antum. Kalau enggak, cuma sekedar baca sudah selesai, belajar sudah, ya udah, hilang. Kayak gitu. Apa tuh? Tayyib, gini. Nah, antum punya teman kan? Nah, antum cari teman antum yang antum anggap dia itu bisa. Coba antum tanya, discuss, ngobrol. Ana dulu kayak gitu. Jadi, antum jangan ngerasa Ana sendirian. Ana paling bodoh, Ana nggak paham. Jangan. Kita punya teman di sini. Antum pilih saja di antara semuanya, masa sih nggak ada satupun gitu. Datangin aja. Afan Pak, antum ada waktu nggak? Oh iya, Ana ada. Ana mau ke rumah ya. Ana mau tanya-tanya pelajaran kemarin. Biasanya kalau obrolan dari temen itu lebih ngena gitu. Nanti dia jelasin lebih dapat gitu. Kadang kalau gurunya yang ngejelasin terlalu tinggi bahasanya. Nanti pas temennya selevel, jadi langsung masuk ke otaknya, tek gitu loh. Kadang begitu. Jadi jangan malu, antum ya manfaatkan teman. Almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu dilihat dari teman dekatnya. Makanya antum harus pintar-pintar cari teman dekat. Yaitu antum manfaatkan teman antum. Dia bisa di situ, pas lagi antum ketinggalan, boleh antum tanya ke dia. Anak pengen ketemu dong, pelajaran yang kemarin anak qadarullah ketinggalan, anak nggak paham. Bisa antum jelasin ke anak. Kalau belum dapat juga, cari lagi siapa atau gurunya boleh dijapri. Gitu. Jadi jangan ada kata menyerah. Belum apa-apa sudah nyerah dulu gitu, jangan. Karena urusan dunia antum begitu nggak? Antum ketinggalan terus ya sudah sono gitu. Gitu nggak? Apa? Wih, enak aja, kejar. Pasti antum kejar. Yakin. Kalau urusan dunia pasti gitu, nggak mau kalah. Tapi kalau urusan agama, enggak. Antum foto, antum aja. Anak belakangan gitu. Kayak gitu rata-rata. Karena apa? Ya kayak gitu. Kalau urusan agama itu ya memang berat. Nggak nampak gitu loh. Apa yang akan antum dapat itu nggak nampak. Makanya males. Tapi kalau dunia itu kan kelihatan. Antum lembur, dapat duit, ya nggak? Anda juga dulu mantan PT, jadi tahu. Ini 6, kalau dalam bahasa apa namanya? Beliau itu mengatakan ini kan pelajaran sorof ya. Antum masih jauh ya untuk masuk ke sini. Jadi dalam pelajaran sorof itu ada namanya apa namanya? Insyaallah namanya dilupakan. Wazan yang 6, fi'il mujarrad. Jadi ke-6 wazan ini sama Ustadz Abu Izzi itu dijadikan sebuah apa ya bahasanya ya, kata-kata mutiara gitu loh, untuk seorang yang lagi belajar bahasa Arab. Nasoro yansuru artinya kan menolong. Jadi di sini beliau artikan itu minta tolong sama Allah. Ini sarah ya. Kalau artinya itu menolong, artinya menolong. Tapi di sini anak menulis sarahnya apa mau ininya? Artinya. Kalau artinya nasoro yansuru itu menolong. Doroba yadribu memukul. Fatah yaftahu membuka. Hasibayah sibu itu apa namanya menghitung. Alima ya'lamu mengetahui. Hasuna yahsunu berbuat baik, melakukan kebaikan. Artinya itu. Yang tadi Ana sampaikan itu sarah penjelasan dari ke-6 fi'il ini. Jadi nasoro yansuru, sarahnya itu kita minta tolong kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dalam belajar bahasa Arab. Itu artinya begitu. Kalau daraba yadribu itu artinya nanti Allah akan beri apa? Ujian di sini. Jadi daraba yadribu di sini diartikan ujian. Jadi Allah akan kasih ujian sampai sejauh mana kualitas seorang ini dalam kesungguhan dia dalam belajar. Dia akan diuji, nanti di daraba yadrib, dipukul.
Kuat nggak nih? Kuat dia. Kuat, lanjut. Setelah dia kuat, masuk ke bab ketiga. Fataha yaftahu, membuka. Baru nanti Allah akan bukakan ilmu ke dia. Setelah diuji, dia lolos ujian, antum dikasih ujian, antum terus istiqomah lolos, Allah akan beri pemahaman. Maksudnya di situ, di sini. Allah mulai buka tuh. Oh, lama-lama tadinya anak nggak tahu fiil, oh tahu fiil kata kerja, isim, oh tahu kata benda. Allah mulai buka tuh. Setelah Allah udah buka, masuk ke bab keempat. Hasiba yahsib. Jadi di sini apa? Kita mulai menghitung-hitung. Maksudnya apa? Menghitung-hitung di sini. Kita kepengen beli kitab. Setelah kita bisa membukakan, kita pengen beli kitab lagi. Pengen belajar beli kitab. Penasaran, pengen belajar lagi, beli kitab lagi. Jadi mulai menghitung-hitung di sini, mencari-cari kitab, mencari-cari referensi untuk menambah keilmuan kita ya. Tadi kan itu sudah mulai bisa baca nih. Baca kitab ini udah selesai, habis kan? Otomatis pengen beli lagi kan? Pengen coba baca kitab yang lain. Di sini hasiba. Cari kitab, beli lagi. Nanti setelah antum sudah banyak kitab, antum sudah pelajari semuanya, antum akan jadi seorang alim. Alimah ya'lamu. Antum akan jadi orang berilmu. Setelah antum jadi orang berilmu, baru yang keenam hasuna yahsunu. Antum jadi orang baik. Baru jadi orang baik. Jadi bukan jadi orang baik dulu baru berilmu, salah. Berilmu dulu baru jadi dia orang baik. Jadi di sini adalah antum setelah berilmu, antum sudah praktekkan ilmu, baru di sini jadi orang baik. Jadi keenam ini syaratnya praktekkan ilmu itu. Jadi antum sudah lewatin ke 5 tahap ini, antum sudah berilmu, antum sudah baca kitab banyak, antum sudah hafal semuanya, udah berilmu kan? Tapi belum dipraktekkan, antum belum masuk ke hasunaya sunu, antum belum jadi orang baik, antum belum dikatakan orang baik. Baru berilmu saja, tapi belum mengamalkan ilmunya. Itu maksudnya. Seperti orang apa? Yang berilmu tapi nggak beramal. Orang? Hah? Bukan. Kan ada 2. Satu, Thayyib. Mumtaz. Kalau yang beramal tanpa ilmu? Nasoro. Ini mukadimah aja sih. Hah? Itu agar antum tahu alurnya gitu loh. Jalannya agar antum sampai ke sini itu bagaimana gitu. Agar antum sampai ke hasuna itu jalurnya dari mana? Antum berurut dari atas. Jadi pertama antum berdoa, minta tolong kepada Allah. Setelah antum berdoa, antum siap-siap. Nanti Allah akan kirim ujian. Antum lolos ujian itu, istiqomah, baru Allah mulai bukakan Fatihah. Antum mulai sedikit tuh, mulai paham, mulai ini, mulai setelah antum udah mulai bisa, mulai tuh gatel, pengen baca lagi, baca terus. Beli kitab lagi, penasaran, beli terus. Ya. Lama-lama baca, antum jadi orang alim, orang berilmu. Terus setelah antum amalkan ilmu itu, baru antum jadi orang baik. Karena nggak jaminan ya orang berilmu itu baik. Karena terkadang ada orang berilmu, dia pergunakan ilmunya untuk kepentingan sendiri. Ada. Ana menemukan orang itu. Dia berilmu, hafal dalil, hafal hadis, hafal kaidah-kaidah ini agama, tapi dia pakai itu untuk hawa nafsunya. Masya Allah. Syariat ditabrak semua. Itu bahaya. Itu tandanya dia belum jadi orang hasunah. Belum jadi orang baik. Jadi disalah mengamalkannya. Jadi ilmunya harusnya untuk kebenaran, dipakai untuk yang nggak benar. Ini sampai jam berapa? 10, kuat. Hah? Apa tuh? Artinya aja. Tadi kan anak sarah ya, ngomong sarah ya. Kalau artinya itu nasoro, itu menolong. Kalau doroba itu memukul.
Kalau fataha itu membuka. Ini secara bahasa ya. Kalau antum buka di kitab begitu. Kitab kamus. Hasiba yahsib itu menghitung. Alima itu bisa berilmu, bisa diartikan berilmu atau mengilmui, sama aja sih. Hasuna yahsunu itu bisa diartikan berbuat baiklah. Ini kalau terjemahan itu ini ya, luas ya. Di kitab Durusul Lughah, Ad-Darsul Awal, kita itu belajar tentang, di situ kan ada Ad-Darsul Awalu, judulnya begitu kan? Ad-Darsul, antum lihat kitabnya. Judulnya ada semua kan kitab? Baik. Buka di halaman 5. Di situ judulnya Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama, artinya itu. Ad-Darsu, pelajaran, Al-Awwalu, yang pertama, artinya itu. Terus di situ ada tulisan hadza. Hadza itu artinya ini. Hadza itu artinya ini. Hadza itu dalam bahasa Arab itu dia adalah isim isaroh, kata petunjuk. Isim itu kata, isaroh isyarat. Isyarat, antum tahu isyarat kan? Itu dari bahasa Arab. Hada itu ismu isyaratin, dia adalah kata petunjuk. Tuh, itu, ini, ya kan? Ini. Itu kan dalam bahasa Indonesia kata petunjuk kan? Ini. Itu maksudnya. Makanya ini kan artinya ini, hada. Hada itu adalah ismu isyaratin. Ini nggak hafal nggak apa-apa. Ini cuman ini aja. Antum gak usah pusing di sini. Ini cuman tambahan aja. Lil mudzakkaril mufradil qaribil aqili wa ghairil aqil. Dia adalah kata petunjuk untuk isim mudzakkar yang dia mufrad. Terus dia itu untuk yang dekat dan berakal. Dan juga dipakai untuk yang tidak berakal. Antum gak usah pusing, slow aja. Gak usah dibikin pusing. Jadi yang antum harus pahami, hada adalah isim isyarah, kata petunjuk. Itu aja. Hada itu kata petunjuk. Udah, dari situ aja. Ini antum gak tahu gak apa-apa. Slow aja. Nanti ada masa antum akan anak ajarin, ini apa sih, ini apa sih, ini apa sih, ini apa sih. Per item gitu. Jadi kalau secara global antum mudah ini aja. Sambil lalu nggak masalah. Jadi nggak harus antum apa sih gitu, apa sih? Jangan. Tuh jangan terlalu tegang. Nanti antum pusing. Slow aja. Baik. Di sini ana berikan contoh yang dimaksud di sini adalah akil dan ghairu akil. Akil itu akal. Berakal. Akil itu berakal. Ghairu akil nggak berakal, nggak punya akal. Tayyib. Di sini Anda berikan contoh. Jadi ini penggunaan hada ya, penggunaan hada. Nanti kita akan masuk ke contoh di sini. Jadi hada itu kan isim isaroh, kata petunjuk. Contoh di sini adalah untuk akil yang berakal. Hada rajulun. Ini adalah seorang laki-laki. Misalkan ini ada laki-laki sini. Anda ngomong hada rajulun. Ini adalah seorang laki-laki. Maksudnya begitu. Jadi kata petunjuk hada bisa dipakai untuk yang berakal. Laki-laki berakal nggak? Kalau gila, ya tetap aja berakal. Kalau dalam bahasa Arab dihukumi berakal. Cuman lagi hilang aja gitu loh. Tayyib. Terus yang kedua, hada ustadzun. Ini adalah seorang ustadz. Ustadz berakal kan? Berakal. Hada mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Seorang guru berakal kan? Berakal. Jadi hada bisa dipakai untuk suatu yang berakal. Misalkan ini adalah anak saya. Berakal kan anak? Ini adalah seorang guru. Ini adalah seorang murid atau dan sebagainya. Yang penting dia berakal. Terus ghairul aqil.
dan juga untuk yang nggak berakal. Contohnya apa? Benda mati. Benda lah. Setiap benda itu kan nggak berakal. Nah, di sini contohnya. Hada kitabun. Kitab, tahu kitab? Buku. Kitab kan antum sering dengar kitab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu buku. Hada kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Jadi bisa dipakai untuk benda mati. Terus hada qalamun. Ini adalah pena atau bolpen atau apa terserah, pena. Terus hada masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Jadi kata petunjuk hada bisa digunakan untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal, gitu. Terus kita masuk sini dulu. Nanti nulisnya belakangan, santai aja. Kita lihat di contoh ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu judulnya adalah hada, artinya ini. Taib. Di sini kenapa enak kitab ini gampang? Karena apa? Ada gambarnya. Walaupun antum nggak tahu bahasa Arab sama sekali, antum lihat saja udah tahu. Gitu. Ini gambar apa ya? Oh, rumah. Berarti rumah bahasa Arabnya baitun. Hada baitun. Antum lihat gambarnya, perhatikan. Itu gambar rumah kan? Nah, antum langsung tahu. Hada baitun. Ini adalah sebuah rumah. Atau ini adalah rumah. Terus yang sampingnya. Hada masjidun. Itu gambar apa? Masjid. Antum langsung tahu. Oh, berarti ini adalah masjid. Terus sampingnya lagi. Hada babun. Gambar apa? Pintu. Antum langsung tahu. Oh, babun berarti artinya pintu. Gitu. Terus bawah. Hada kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Atau ini adalah buku. Hada qalamun. Ini adalah pena atau bolpen. Terus sampingnya hada miftahun. Ini adalah kunci. Ini gambar kunci kan? Nah. Terus bawah lagi hada maktabun. Ini adalah meja. Hada sarirun. Ini adalah ranjang atau tempat tidur. Hada kursiyun. Ini adalah kursi. Itu ada tasdid ya. Itu ya ya. Bukan alif layyinah. Ya itu. Kursiyun. Ada tasdid di atas ya. Jadi kursi itu bahasa Arab yang di Indonesia kan. Jadi banyak bahasa Indonesia yang ngambil serapan dari Arab. Masjid itu bahasa Arab. Kursi bahasa Arab. Terus apa? Kitab. Kan kita sering ngomong kitab-kitab itu kan. Itu bahasa Arab juga. Antum juga sering ngomong kan, ana, antum, iya kan? Itu bahasa Arab. Jadi sebenarnya antum itu sudah bisa bahasa Arab. Cuma tinggal dilengkapi. Paham nggak? Misal, antum ngobrol ke teman antum. Hei, akhi, itu udah bahasa Arab. Akhi, itu bahasa Arab. Saudaraku. Kamu dari mana? Itu kan. Tinggal antum ganti kamu dari mana pakai bahasa Arab. Udah antum bisa ngomong bahasa Arab. Iya kan? Kebiasaan-kebiasaan yang sering kita ungkapkan, tinggal antum lengkapi saja. Ahi, gimana kabarnya? Nah, ahi udah bahasa Arab. Gimana kabarnya? Ganti pakai bahasa Arab. Kaifa khaluk. Udah jadi antum bisa ngomong pakai bahasa Arab. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu mudah kalau antum mau belajar. Kuncinya cuma apa? Mau belajar. Kalau nggak mau, ya susah. Akan pusing gitu loh. Ya, tayyib. Kita lanjut ke sini. Jadi hada, penggunaan hada itu bukan hanya di ini kan di sini contoh benda mati ya, semuanya ya. Jadi bukan hanya benda mati. Bisa juga dipakai untuk yang berakal, yang tadi Anda contohkan. Makanya Anda kasih tambahan di sini. Biar nanti antum pas ketemu nggak bingung. Karena dalam bahasa Arab itu ada isim, itu ada yang artinya itu kata benda atau nama orang, nama tempat,
waktu, itulah isim. Jadi antum nanti harus familiar ya dengan nama ini. Ini ismun. Nanti dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ini antum nggak paham, nggak usah pusing ya. Ini cuman apa sih ya kalau bahasa ana ya. Ini antum catat aja dulu. Nanti ada masa di mana ana akan menjelaskan, biar antum nggak kaget. Jadi pas ana ngejelasin itu antum, oh itu yang dulu ya, yang ana pernah nulis gitu loh. Nanti balik lagi ke belakang, flashback gitu. Jadi jangan antum pas baca, kayaknya berat amat ya. Aduh, udah jangan adu-adu dulu. Tapi slow aja. Nanti kita protolin satu-satu. Awalnya kita ini dulu aja, jalan dulu gitu. Ini catat aja ya, kalau nanti penjelasannya kapan-kapan. Jadi dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 susunan. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'lun, fi'il, kata kerja, yang ketiga adalah harfun, huruf. Jadi bahasa Arab itu disusun dari sebuah 3 rangkaian. Ada isim, fi'il, dan huruf. Itu aja. Atau nggak usah diambil pusing. Itu nanti penjelasannya di berikutnya pas lagi pembahasannya. Kalau di sini belum. Jadi hari ini kita akan bahas yang pertama, ismun, isim. Isim adalah kata benda. Di sini yang dijelaskan adalah isim isyarah, kata petunjuk. Sebenarnya belajar ini cuman belajar gini loh. Antum tahu anak SD? Antum ingat nggak? Ini Budi, ini Ibu Budi. Ingat nggak pelajaran kayak gitu? Ini sama. Bedanya apa? Diarabkan saja. Serius, anak nggak bohong. Makanya ini gampang sekali. Coba antum lihat. Hada baitun. Ini adalah rumah. Iya nggak? Sama nggak kayak pelajaran antum dulu? Ini adalah Budi. Ini Ibu Budi. Sama nggak? Sama aja. Bedanya apa? Ini diarabkan doang. Jadi seakan-akan antum pusing itu. Padahal enggak. Kalau antum tahu mananya, itu pelajaran anak SD. Gitu. Karena antum nggak tahu, jadi seakan-akan susah gitu loh. Bayangannya udah di benak antum udah susah dulu. Gitu. Padahal enggak. Artinya gampang. Hada baitun. Ini adalah rumah. Hada masjidun. Ini adalah masjid. Hada babun. Ini adalah pintu. Hada kitabun. Ini adalah kitab atau buku. Gampang kan? Gampang sekali. Pelajaran cuma begitu. Jadi pelajaran hari ini kita memperkenalkan tentang hada. Hada itu adalah isim isyarah, kata petunjuk. Taib, ada yang mau baca nggak? Tulisan di sini. Siapa yang mau baca tulisan ini? Hada baitun sampai hada kursiyun. Pembiasaan ngomong. Fadhal. Hada baitun. Hada masjidun. Mengartikan sudah bisa belum? Belum hafal. Sampai diartikan. Hada baitun. Ini rumah. Hada masjidun. Ini masjid. Antum ditambah adalah gitu. Terus Hada baitun. Ini adalah rumah. Hada masjidun. Ini adalah masjid. Hada babun. Ini adalah pintu. Hada kitabun. Ini adalah buku atau kitab. Hada qalamun. Ini adalah pulpen atau pena. Hada miftahun. Ini adalah kunci. Hada maktabun. Ini adalah meja. Hada sarirun. Ini adalah ranjang. Hada kursiyun. Ini adalah kursi. Taib. Ada lagi? Fadhal. Hada baitun. Ini adalah rumah. Hada masjidun. Hadza. Hada.
Jangan haza, antum kayak haza, kayak za. Za. Gigit aja lidahnya ke sini. Haza, za. Kayak sa, sama aja. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza babun. Babun. Hadza babun. Ini adalah pintu. Nah, Hadza kitabun. Ini adalah buku. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Mau coba? Fadhal. Ada baitun. Ini adalah rumah. Ada masjidun. Ini adalah masjid. Ada babun. Ini adalah pintu. Ada kitabun. Ini adalah kitab. Ada qalamun. Ini adalah pena. Ada miftahun. Ini adalah kunci. Ada maktabun. Dan ini adalah meja. Ada sarirun. Ini adalah ranjang. Ada kursiyun. Ada kursiyun. 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 Ada tasdid ya. Ada kursiyun. Ini adalah kursi. Tayyib. Barakallahu fiik. Ada lagi? Oh, cukup. Cukup, udah bisa. Sip. Gampang. Insyaallah gampang. Soalnya pelajarannya cuman ini adalah Budi gitu loh. Ini adalah Ibu Budi. Begitu, beneran. Pelajarannya sangat mudah sekali. Antum hari ini dengar, antum langsung hafal. Antum maksudnya langsung bisa gitu loh, bukan hafal ya. Kalau hafal, Masya Allah mumtaz. Antum langsung hafal gitu loh. Jadi pelajarannya cuman pakai isim hada, penggunaan isim hada. Isim hada itu isim isyarah. Ana memperkenalkan dulu ya, biar antum nanti nggak bingung. Hada itu adalah isim isyarah, kata petunjuk. Karena nanti ada pembahasannya. Ini tuh apa, ini apa. Jadi antum harus tahu. Jadi nggak cuma sekedar hada qalamun, ini adalah bolpen, bukan cuma itu. Jadi antum tahu hada itu apa. Hada itu kata petunjuk. Bahasa Arabnya apa? Ismu isyaratin. Isyarah itu kan isyarat ya. Isyarat kan petunjuk ya, sama sebenarnya. Isyarat itu kan bahasa Indonesia, ngambil dari Arab sebenarnya. Lagi-lagi ngambil dari Arab. Banyak sekali. Kalau antum nanti belajar, oh iya kayak gitu. Karena banyak sekali lah kosa-kosa kata yang ngambilnya dari bahasa Arab, yang di-Indonesiakan. Yang kita di Indonesia itu udah terbiasa gitu loh. Taib. Pelajaran pertama ada yang ditanyakan nggak? Apa udah cukup tentang hada yang di sini, yang digambar ini? Sudah hafal belum? Hafal nanti gampang lah. Itu antum sering baca, insya Allah mudah. Kalau dulu tips dari Ana, ini beda-beda ya. Semua orang beda-beda, masing-masing. Ana pribadi dulu, Ana nggak pernah menghafal. Jadi sehari Ana harus hafal 5. Enggak, Ana nggak begitu. Ada ustadz yang mengharuskan antum harus hafal minimal 5 mufrodat. Ada. Minimal sehari 1 ada. Masing-masing ada torikohnya. Kalau Ana enggak. Ana lebih cenderung sering baca. Dulu Ana begitu. Jadi antum sekarang nih, kan ada coretannya, ya kan? Antum coretin enggak? Baitun, tulis di atasnya. Kita rumah, masjid, babun, pintu. Kan dicoret. Nanti di pembahasan berikutnya itu kata keluar lagi. Oh, dulu apa ya? Ana buka dulu. Oh iya. Oh, dulu apa ya? Oh iya. Hafal sendiri. Kalau Ana begitu, itu Ana. Kalau antum lebih cenderung menghafal, Ana harus hafal nih. 1, masjidun. Itu mah nggak usah dihafal. Antum sudah hafal, ya kan? Baitun lah, misalkan ya. Baitun, rumah. Udah cukup sehari 1. Ana udah hafal bahasa Arab. Alhamdulillah. Baitun rumah. Misal, saking malesnya gitu ya. Cuman 1. Seumpama gitu ya. Ya nggak apa-apa. 1, baitun. Hari Senin, baitun.
Hari Selasa miftahun, hari Rebo babun, misal gitu ya. Saking apanya pokoknya ya gitulah gitu. Terus kitab mah nggak usah, antum sudah hafal kitab. Hari Kamis kolamun, terus maktabun, sarirun, sudah hafal semua antum yang di sini. Kursiun kan nggak usah, kursi masa masuk dihafal juga, kebangetan banget. Ya kan? Kursi nggak usah dihafal, kitab nggak usah, masjid nggak usah. Itu sudah, ya udah nama bahasa Indonesia yang udah dari bahasa Arab aslinya. Jadi antum nggak usah menghafal. Antum cukup yang tadi Anda sampaikan. Kalau emang berat, bisa sehari satu saja. Hari ini Anda ngapalin satu aja lah, baitun, sudah. Antum udah di otak antum, tek, baitun, sudah cukup. Anda nggak mau nambah, takut pusing, misal. Besok nambah lagi, babun, ya, hafal. Oh kemarin apa tadi? Baitun, rumah. Sekarang babun, hafal. Hari berikutnya satu lagi, hari berikutnya satu lagi, boleh seperti itu. Masing-masing antum aja. Bagaimana thoriqoh yang tercepat? Mungkin antum bisa, alah, orang gampang kok, sehari aja sekali duduk Anda hafal. Thayyib, mumtaz, itu malah bagus. Sekali duduk antum langsung baca, langsung hafal. Sudah, itu malah lebih bagus lagi. Jadi antum nanti bisa berikutnya nambah lagi. Jadi dalam pelajaran ini, kalau bisa usahakan antum harus sudah hafal gambar yang ada di sini, bahasa Arabnya sama artinya, antum harus tahu. Kenapa? Nanti tatkala antum buka halaman berikutnya, antum sudah nggak usah nyontek. Nanti ada tamrin latihannya. Ini bahasa Arabnya apa? Antum sudah tahu. Biar lebih kuat lagi, antum nggak cuma menghafal, tapi di rumah begini. Misalkan ya hari ini ya, antum, Anda target satu mufrodat. Ini namanya mufrodat. Satu kata mufrodat. Nah, misal Anda kepengin hari ini Anda cuma hafal satu, baitun, antum tulis sendiri. Misal gitu. Antum tulis sendiri. Antum kan udah hafal nih, baitun. Antum catat, entah itu misal antum punya papan tulis di rumah. Misal ya, antum punya papan tulis kecil, antum tulis sendiri. Jangan nyontek. Kan antum sudah menghafal tadi. Ya, anak hafal. Jadi bukan hanya sekedar baitun rumah. Coba tulis baitun. Nulisnya begini. Misal ya. Gimana? Gini ya. Jadi kagok. Gini. Misal. Ini kan bacanya juga sama. Baitun. Tanya pakai tamak bruto. Jangan begitu. Jadi antum hafal juga usahakan antum lihat tulisannya. Jadi hafal mufrodat cara ngomongnya, hafal juga tulisannya. Jadi dapat dua. Itulah kenapa, Ana lupa siapa yang pernah ngomong ya. Kalau nggak salah Umar bin Khattab. Jadi atau siapa ya, dilupakan. Ulama gitu. Jadi mempelajari bahasa Arab itu membuat kita cerdas. Kenapa? Selain antum menghafal ini, artinya antum juga harus menghafal tulisannya. Double gitu loh. Satu, ngapal ini. Yang kedua, ngapal tulisannya. Yang ketiga, ngapal artinya. Satu kata antum ngapalin 3. Katanya itu sendiri, akil misalkan ya. Terus artinya 2, ketiga tulisannya. Maka antum akan cerdas. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Misalkan antum buku, antum harus ngapal tulisannya enggak? Buku. Enggak, masa antum masih buku masih ngapalin kan enggak? Udah di luar kepala. Artinya ya tahu buku ya buku gitu. Kalau ini enggak, antum 3. Sudah ngapalin ini mufradatnya misalkan rojulun. Antum baru dengar hari ini, rojulun. Ya. Artinya apa? Laki-laki. 2. Tulis rojulun ngomong rojulun 1. Artinya rojulun laki-laki 2. Tulisannya rojulun 3. Antum ngapalin 3. Gitu. Makanya antum akan cerdas. Jadi menurut penelitian, otak itu semakin antum gunakan, semakin antum pakai untuk menghafal ataupun murojaah, itu semakin cerdas. Otak yang jarang dipakai untuk menghafal,
akan bodoh. Tumpul gitu loh bahasanya. Sama kayak pisau. Antum asah, akan semakin tajam kan? Antum biarin, tumpul kan? Kayak gitu. Jadi, otak manusia itu seperti itu. Nah, makanya Ana sampaikan lagi sekali lagi ke antum yang ada di sini. Yang ada di halaman pertama, misal antum berat sekali ya. Hari ini antum hafalkan satu, baitun. Hafalkan. Sudah, Ana hafal. Artinya apa? Rumah. Ana hafal. Tulisannya bisa. Coba tulis. Udah tulis, antum cek. Masya Allah, Ana udah bisa. Hafal maknanya, tulisannya udah bisa, sudah lewat. Antum lanjut ke berikutnya. Masjid mah nggak usah ya, apa harus? Masjid gampang. Masjid itu udah selesai. Paling tulisannya emang bisa salah. Bisa. Salahnya gimana? Kalau dia Coba antum tulis Pak, masjid. Karena ada contoh masjid nggak? Nggak ada kan? Aman. Foto antum tulis ke depan. Oh ada ini. Di sono aja jangan nyontek. Kira-kira aja, masjidun. Kira-kira gimana tulisannya? Kira-kira aja, nggak usah takut salah, santai aja. Kira-kira aja gimana gitu. Nah, dah, nah, itu udah bisa ini. Walaupun kira-kira itu. Jadi antum ngapalinya juga panjang pendeknya biar nggak salah. Babun gitu, kan panjang, ya. Babun pintu, jangan antum ngapalinya babun. Nah, kalau antum ngapalinya begitu bahaya. Antum nanti nulisnya begini. Iya, begini doang. Babun pintu. Karena antum ngapalinya begitu. Babun pintu, babun pintu, babun pintu. Udah ngapalinya begitu cepet. Hafal anak gampang. Giliran nulis begitu. Salah. Antum ngapalinya juga ada intonasinya juga. Ya, tajwidnya dipakailah gitu. Babun. Banyak-banyak. Babun. Gitu. Nanti juga sama, miftahun juga sama. Antum jangan miftahun. Giliran nulis, betul miftahun. Tapi pendek. Misalnya gimana? Misalkan gini, miftahun. Antum ngapalinya begitu. Miftahun. Oh, miftahun kunci. Hafal. Tulis. Miftahun kunci. Nanti lihat, kok tanya panjang ya? Lah, antum ngapalinya begitu. Karena antum ngapalinya cepat, yang penting hafal. Tapi panjang pendeknya nggak dilihat. Akhirnya salah. Kenapa? Panjang pendek itu merubah makna. Nih, Ana berikan sebuah contoh. Kenapa panjang pendek itu penting? Sini ya. Beda nggak? Matorun bawahnya matorun. Beda nggak? Beda. Artinya beda nggak? Beda. Yang atas artinya hujan, yang bawah artinya bandara. Jauh nggak? Jauh mana-mana. Gara-gara salah panjang pendeknya. Salah panjang pendeknya fatal akibatnya. Kalau antum bahasa Arab kayak gitu. Jadi nggak sembarangan antum asal ini, enggak. Maknanya bisa berubah. Ada tasdid, nggak ada tasdid, bisa berubah. Itu makanya penting. Selain antum menghafal, hati-hati. Panjang pendeknya perhatikan. Biar nanti nulisnya nggak salah. Jadi antum harus biasakan nulis di rumah. Ingat, hafalkan satu, hafalkan maknanya, hafalkan tulisannya. Insya Allah nanti pas antum masuk, pas tamrin, pas pelatihan, antum nggak usah nyontek, karena antum sudah hafal. Ini di sini ada tamrin nanti, ada gambar. Ini adalah apa? Antum sudah ingat. Misalkan nih, gambarnya ini. Pertanyaannya,
Ma hada, apa ini? Jawabannya hada qalamun. Antum udah hafal kan? Tinggal tulisannya bisa nggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, karena antum sudah latihan dulu di rumah, ngapalin, nulis, ngapalin, nulis, ngapalin, nulis. Antum langsung bisa. Oh iya, anak masih ingat. Qalamun tulisannya begitu. Tulis hada qalamun. Begitu. Contoh di sini. Kitabun. Antum ngapalinnya begitu. Kitabun. Kalau antum ngapalinnya begini, kitabun. Kitabun gitu. Ngapalinnya begitu terus, kitabun, kitabun, kitabun. Nanti tanya pendek. Enggak kitabun. Tapi kalau ngapalin dari depan, dipanjangin, insya Allah pas nulis enggak salah. Pas gitu. Ya. Dan mulai pusing apa enggak? Baik, antum tulis aja dulu. Nanti anak ngejelasin ini sedikit. Kita di perhalaman saja ya, biar enggak stres ya. Anak nanti ngejelasin ini sedikit aja. Mungkin nanti kedepannya akan anak kasih mufrodat ya, mufrodat keseharian. Jadi misal, apa namanya? Misalkan sudah gitu, tamam, sudah. Cuman antum sering dengar kholas ya, iya nggak? Sering dengar kholas, gitu kan? Pernah dengar nggak antum kholas gitu? Ada ustadz yang ngomong kholas gitu. Nah, denger nggak? Kholasun. Nah, itu artinya sebenarnya itu bukan sudah. Sudahnya di sini yang dimaksud ada orang berkelahi, 2 orang. Lagi berantem nih. Antum datang di tengah-tengah. Antum ngomong, "Hei, kholas. Sudah gitu. Sudah, jangan berantem maksudnya. Aslinya itu. Tapi kalau lagi ngobrol atau misalkan antum nulis, tamam, udah selesai belum? Ya? Maksudnya sudah gitu. Tamam, ya? Pakainya tamam. Tamamun, ya? Sudah. Ya? Bukan kholas, aslinya seperti itu. Antum cari aja di kitab, di kamus. Ketik kholasun. Nanti kalau antum di HP punya ini enggak? Kitab. Kamus enggak? Punya kamus enggak? Jangan Google Translate. Itu kurang bagus. Google Translate kadang suka nyeleneh ngartiinnya itu. Antum pakai aplikasi yang kamus beneran. Ana punya namanya Mutarjim. Kalau antum ketik ini, kholasun, lanya panjang ya, lamnya ya. Itu artinya itu. Sudah, tapi untuk melerai seorang yang sedang berkelahi. Tapi pakai ini. Tamamun. Artinya dua-duanya sama. Sudah artinya. Cuman beda penggunaan. Ya, lihat kondisinya. Tamam. Artinya sama-sama sudah, cuman beda penggunaan saja. Kalau dalam kamus seperti itu. Cuman terkadang Syekh juga ngomong begitu, Anda juga bingung makanya. Kadang Syekh sendiri juga kadang ngomongnya kholas gitu. Oh alam dah. Taib, tamam? Sudah? Sedikit lagi ya, tanggung. Anda kembali ke sini. Yang tadi penggunaan hada, yang tadi sudah antum baca itu adalah untuk yang di sini. Ghairul aqil, selain yang berakal. Jadi penggunaan hada yang di sini, yang tadi antum baca itu untuk yang enggak berakal atau kata benda. Ini contohnya di sini ada hada kitabun, hada qalamun, hada masjidun, dan di sini juga lebih banyak lagi.
Tetapi hada bisa juga dipakai untuk yang akil, yang berakal. Misalkan antum pengen makai, antum lagi gini, hada sodiki. Ini adalah temanku, boleh. Ini kan berakal, bukan benda, boleh. Makanya anak kasih contoh di sini. Jadi penggunaan hada nggak cuma untuk benda mati, ya. Anak ulangi sekali lagi. Penggunaan hada, ini hada, isim kata petunjuk itu bisa dipakai untuk benda mati dan yang berakal. Hada rojulun, ini adalah seorang laki-laki. Rojul itu laki-laki. Hada ustadun, ustad ya ustad. Hada mudarrisun, mudaris ya guru, pengajar. Jadi pertemuan pekan depan kira-kira gimana? Sudah hafal belum? Pertemuan depan. Ini yang di depan antum ini. Yang ada 9 kata di depan antum. Hafal? 9 kata doang loh, sedikit. Dan masjid, kitab, kursi, antum sudah hafal. Dikurangi 3, berarti sisa 6. Bener nggak? Yang 3 antum sudah hafal, karena itu bahasa Indonesia. Kursi bahasa Indonesia, masjid bahasa Indonesia, kitab bahasa Indonesia. Sisanya baru bahasa Arab. Tinggal ngapalin 6 doang, enteng. Insya Allah enteng. Yang penting niat. Kalau nggak ada niat, ya berat. Ingat ya, sambil nulis itu. Jangan ngapalin doang, jangan. Sambil nulis. Antum hafal 1, hafal artinya, sudah benar-benar mungkin kuat, tulis. Sudah ditulis, antum cek. Oh, insya Allah benar. Berarti anak sudah hafal. Baru antum pindah. Pindah, sama kayak gitu lagi. Antum tulis lagi, udah kuat, lihat lagi, udah benar, nambah lagi. Gitu. Insya Allah mudah. Pendek kok. Tape manilladhi soal fal yas'al. Siapa yang ada pertanyaan, fadhol, bertanya. Ayo, fadhol. Sama. Kalau hewan itu gimana ya? Sebenarnya dia hitungannya nggak berakal sebenarnya sih. Kalau hewan itu, soalnya nanti pas di pembahasan berikutnya, nanti di sini ada isim namanya penggunaan man. Man di sini itu nggak pakai untuk hewan. Hewan nggak masuk. Man di sini itu kan dipakai untuk kata benda yang berakal. Bukan kata benda. Ya sama kata benda, isim yang berakal, man. Misalkan man hada, siapa ini? Man, siapa? Itu kan dipakai untuk seorang yang berakal. Tapi misalkan ada kucing, man hada, nggak begitu. Nggak, siapa ini? Ke kucing itu, ngomongnya kita man hada, gitu. Siapa ini? Nggak boleh. Tapi ma hada, apa ini? Gitu. Pakainya ma. Berarti dia ikutnya benda mati. Begitu. Wallahu alam. Yang anak tahu sih begitu. Kalau hewan ya, dia masuknya ke yang ghairu akil, masuknya ke benda mati. Pertanyaan bagus. Ada lagi? Cukup? Cukup? Cukup pusing? Slow aja, santai aja, nggak usah terlalu dipusing. Ya. Yang mudarisun artinya apa ya? Ada mudarisun. Mudarrisun, guru. Mudaris itu guru. Ustadz mudaris sama sebenarnya. Ustadz dan mudaris itu sama. Cuman biasanya kalau ustadz itu cenderung ke guru agama. Kalau mudaris umum. Biasanya begitu. Kalau di sini kan ustadz apa? Sama kan? Guru juga kan?
Hah? Iya kan? Biasanya guru agama biasanya. Kalau mudaris itu guru secara umum lah, bisa apa aja. Seringnya sih itu. Tip, udah cukup? Cukup? Ada lagi nggak? Ntar nyesel nggak nanya loh. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ya semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat bagi antum semuanya, dan Allah selalu senantiasa berikan kepada antum keistiqomahan agar antum bisa belajar sampai selesai. Jadi tanamkan pada diri antum, berikan mindset pada otak antum, saya belajar sebuah kitab, kalau belum selesai kitab itu saya tidak akan pernah berhenti. Tanamkan itu baik-baik. Insya Allah apapun rintangannya, antum punya visi itu. Tujuan ana adalah menyelesaikan kitab itu. Belum selesai, ana nggak bakal keluar apapun yang terjadi. Bismillah. Insya Allah antum selesai. Dan saat itu juga Allah akan beri pemahaman. Insya Allah. Biidznillah. Nggak ada yang nggak mungkin di hadapan Allah. Ya. Tayyib. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari kebodohan diri ana sendiri dan dari setan laknatullah alaih. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.